Kembali lagi dengan saya Helmi Laksono di part kedua dari bagaimana cara mendapatkan beasiswa doktoral di Paris ya. Masih bersama dengan Ibu Eka. Hai, Mbak aja. Oh ya Mbak, ya Mbak Eka. Jadi kali ini aku mau nanya nih, kan kemarin sempat dibilang lumayan struggle ya mau dapetin apa itu namanya dosen pembimbing aja, emailnya gimana, dapetin alamatnya gimana, dapetin nomor kontaknya gimana, terus habis itu gimana sih sebenarnya caranya untuk menghubungi dosen pembimbing itu, mendapatkan dosen pembimbing kan nggak gampang ya. Betul. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk daftar S3 itu memang kalau di Prancis itu mungkin di sebagian besar program PhD yang lain kontak dengan supervisor ya. Perlu diingat kalau di Prancis pada dasarnya kita harus mendapatkan profesor yang sudah mendapatkan gelar HDR. HDR itu adalah semacam izin atau bukan semacam SIM gitu ya, SIM untuk bisa membimbing anak S3 karena tidak semua profesor sudah HDR. Caranya gimana itu? Caranya ya kita harus aktif buka di portal resmi dari masing-masing kampus, website betul. Terus kita kan sudah punya background pendidikan, misalnya saya sejarah, ya udah saya akan fokus cari program doktoral sejarah, departemennya apa. Terus itu ada listnya tuh profesornya siapa saja. Terus masing-masing nama profesornya ketika kita klik biasanya dia akan memunculkan interest penelitian subjek penelitiannya atau interest dia dalam penelitian itu seperti apa. Kita bisa lihat mana yang paling dekat dengan kita supaya kita bisa approach. Gitu. Approach-nya kayak gimana? Approach-nya kita harus elegan ya, dalam arti ya betul, kita harus elegan dalam arti kita baca dulu karya beliau, terus kita email kan, misalnya halo Bapak, perkenalkan saya Eka, saya dapat emailnya di nomor di web ada lengkap, ada okay. Nomor, ada biasanya ada email, bahkan lebih bagus lagi biasanya ada nomor telepon, tapi telepon kantor sih, bukan, tapi email aja ya, jangan telepon karena kayaknya kurang sopan ya kalau telepon. Kita email, perkenalkan diri, misalnya halo Bapak, saya Helmi, misalnya saya lulusan universitas ini dengan jurusan ini dan saya memiliki kajian ini, sebutkan. Kemudian kita sampaikan juga saya sudah membaca karya Bapak yang berjudul ini, saya sangat saya sangat tertarik dengan kajian yang Bapak lakukan dan saya sangat senang jika Bapak bersedia untuk membimbing saya sebagai pembimbing S3 seperti itu. Tapi kita approach-nya harus elegan dalam arti kita baca dulu karya dia gitu loh. Terus kita memuji gitu. Kita kasih pujian. Kita harus tahu karyanya untuk melakukan pendekatan dalam email ya, dan juga untuk memastikan kalau betul-betul si calon pembimbing ini betul-betul memiliki kapasitas dan interest tadi yang sama dengan kita gitu. Karena penting sekali jangan sampai kita dibimbing oleh profesor yang tidak tahu menahu tentang bidang yang sedang kita kerjakan atau tema penelitian yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Oke. Sendiri itu sampai berapa tahun itu seperti itu, maksudnya dari proses awal itu dia balesnya berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian? Ini kita tidak bisa mengeneralisasi ya. Kalau pengalamanmu? Kalau pengalamanku pribadi cepat. Oh, hitungan jam. Saya email langsung mungkin dibalas. Karena doa anak soleh. Anak soleha. Iya, anak soleha maksudku. Iya, semesta mendukung. Jadi rata-rata profesor itu nggak akan lama kalau balas karena kan mereka kan rutin ya membuka email, ngecek email seperti itu. Asal kita emailnya baik dan benar, dalam arti sopan, kemudian approach-nya juga tepat, seperti itu, pasti akan dibalas. Dalam email yang pertama tadi jangan lupa dilampirkan CV dan juga letter of motivation sama project the research. Jadi
pembimbing kita bisa menimbang-nimbang, melihat profil kita cocok atau tidak seperti itu. Kemudian kajian kita sesuai enggak dengan interest beliau sebagai calon pembimbing. Kemudian membaca proyek di riset kita apakah menarik atau tidak. Nah, nanti ketika dia membalas, oke, saya bersedia. Nah, kita sudah masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap administratif. Maaf, sebelumnya itu pakai bahasa Prancis apa Inggris? Pakai bahasa Perancis. Sekarang kan sekolahnya di Perancis. Baiklah. Ada nggak yang mungkin ada nggak sekolahan yang pakai bahasa Inggris? Di Perancis ya? Saya kurang tahu ya, tapi setahu saya sebagian besar menggunakan bahasa Perancis sih kalau bidang humaniora. Oh gitu. Baik. Setelah mendapatkan apa itu namanya, oke, profesornya baik, saya mau jadi supervisor penelitian kamu di program doktoral misalnya. Habis itu tahap selanjutnya apa? Jadi tahap selanjutnya ketika sudah mendapat persetujuan dari pembimbing, kita akan diarahkan oleh pembimbing tersebut biasanya untuk mengisi form atau dokumen-dokumen yang diminta untuk dilengkapi oleh ekol doktora atau sekolah pasca sarjananya. Biasanya kita akan mengisi letter of motivation lagi, kemudian kita membuat project dari riset dengan format yang diminta dari universitas, misalnya maksimal 5 lembar, kemudian ada bibliografi, ada apa itu semuanya ada di situ. Kita tinggal tinggal menyesuaikan dengan format yang sudah disediakan oleh universitas. Dan ini biasanya sifatnya formalitas, karena ketika kita sudah mendapat persetujuan dari calon pembimbing, mereka bersedia membimbing kita, itu sudah 80 atau 90% kita diterima seperti itu di universitas tersebut. Karena ya ketika administrasi kita kirim ke ekol doktora, ke sekolah pasca sarjana, biasanya di situ nanti ada dewan jurinya ya, dalam penentuan apakah kita diterima atau enggak. Itu yang kemudian yang memainkan peran paling besar adalah pembimbing kita. Mereka lah yang akan membela kita di depan juri lain gitu. Si calon mahasiswa ini bisa enggak diterima, cocok enggak menjadi PhD student atau doktorong di kampus tersebut. Oh, berarti habis itu langsung keluar letter of acceptance. Ya, betul. Nanti kita lengkapin aja semua berkas yang diminta oleh ekol doktoranya. Kita tunggu pengumumannya, lalu kita dapat letter of acceptance. Dan letter of acceptance ini sangat berguna untuk mengurus administrasi yang selanjutnya, misalnya membayar, kemudian membuat aplikasi visa, kemudian membuat semacam kalau kita mencari lojemong, mencari tempat tinggal, itu juga diperlukan dan sebagainya. Jadi ini adalah tahap-tahap yang harus dilakukan, beasiswa juga, tahap-tahap yang harus dilakukan untuk bisa sekolah ke Perancis dengan beasiswa dan administrasinya lengkap untuk tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya setelah dapat letter of acceptance dari itu, prosesnya kan lumayan lama ya, berapa tahun? 2 tahun ya, 2018 sampai akhirnya. Kalau aku proses daftar langsung diterima ya, setelah nggak dapat LOE. Tapi kok kamu berangkatnya 2019? Itu karena Mulai. jadi biasanya universitas itu ada 2 kali proses pendaftaran. Pendaftaran pertama itu, semester pertama itu dimulainya bulan Juli sampai September, pengumumannya bulan September, dan yang periode kedua itu bulan Oktober, pengumumannya bulan Desember. Nah, saya itu dapat periode yang kedua, pengumumannya baru akhir Desember. Kemudian makanya saya baru berangkat Januari tahun 2019, karena memang saya periode kedua di gitu. Tahun ajaran yang sama. Seperti gitu. itu. Ya, nah Terus, kemudian saya langsung aplikasi visa. kalau secara garis besar langkah apa yang harus dilakukan, termasuk apakah berdoa atau apa kayak gitu-gitu? Yang pertama, kita harus punya motivasi yang tinggi, semangat yang luar biasa, karena untuk mendapatkan posisi sekarang ya sebagai PhD student yang juga punya scholarship itu membutuhkan semangat yang luar biasa dan pantang menyerah. Rintangannya besar sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari betul-betul, kita punya strategi gitu ya, administratif untuk menggapainya. Misalnya kalau ingin daftar LPDP ya kita harus pelajari betul apa aja persyaratannya, kemudian diskusi-diskusi apa yang muncul. Kita bisa belajar dari blog-blog para awardee atau
mantan awardee ya yang sudah lulus, bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus betul-betul juga mempelajari website dari universitas yang kita tuju. Misalnya kayak saya Inalco, saya mempelajari betul departemennya apa, profesornya gimana, kemudian bahkan harus kepo betul-betul. Ini untuk memudahkan kita karena kan sistem pendidikan di Indonesia dan Perancis tentu berbeda ya kan. Kantor-kantor mana saja yang bisa membantu, yang akan kita hubungi, misalnya sekretariatnya siapa, seperti itu harus kita cari tahu di website dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah kita harus menjalin hubungan yang baik dengan calon pembimbing melalui email itu, karena itu juga nanti berkaitan dengan proses pendaftaran dan juga relasi kedepannya ya dalam hubungan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Kemudian yang kelima, berkas administrasinya harus tertib, dalam arti kita harus lengkap, karena urusan administrasi di Perancis itu sangat amat rumit. Mungkin Kak Helmi tahu sendiri bagaimana. Kita harus betul-betul mempersiapkan ya, biang prepare. Kemudian kita kalau perlu beli satu wadah khusus untuk dokumen, misalnya ini dokumen sekolah, ini dokumen cari rumah, ini dokumen kesehatan, ini dokumen, kita bagi-bagi. Itu untuk student yang single aja ribet, apalagi saya bawa keluarga. Jadi itu harus benar-benar biang prepare. Kemudian yang keenam, kita harus mulai kepo-kepo tempat tinggal, calon tempat tinggal kita di Perancis, karena cari tempat tinggal di sini juga sulit sekali. Bisa kasih tips? Tipsnya adalah pengalaman saya kontak persatuan pelajar yang ada di tempat Indonesia mungkin contohnya PPI ya. PPI tanya, ada yang student yang udah mau pulang kah? Nanti kalau dia mau pulang kan kita bisa gantiin gitu ya tempat dia. Itu lebih mudah ya? Itu lebih mudah. Kalau saya pakai cara itu, jadi saya tidak punya tips lain. Nggak ada garong jadinya ya? Pakai garong. Nggak perlu. Garong itu apa sih? Coba diterangin. Oh ya, kalau di Perancis kalau kita sewa rumah kita harus punya garong. Garong itu adalah penjamin. Kalau di Jogja kan sewa rumah ada duit ya udah. Iya, nggak bisa. Di sini kita harus perjanjian sewa menyewa itu sangat ada sakral ya. Ada interviewnya, kemudian dia akan tanya pendapatan kita cukup nggak untuk bayar, kemudian dia akan minta semua dokumen seperti LOA pun diminta sama proprietor saya. Jadi kayak betul-betul orang tua kita gitu loh di sini. Nah kemudian kenapa bisa gitu ya? Atau karena mereka nggak bisa, nanti kalau ada apa-apa mereka nggak bisa langsung ngusir mungkin ya karena iya, itu. Karena di sini kan untuk di dalam perjanjian sewa menyewa itu dijelaskan ya tidak boleh mengusir sebelum masa berakhir. Kan saya ambilnya 3 tahun, jadi dari tanggal ini sampai tanggal ini. Sepanjang rentan waktu 3 tahun itu saya tidak bisa diusir. Seperti itu. Nanti kalau sudah 3 tahun kita bisa renouvellement lagi, kita bisa memperbaharui lagi perjanjian itu, seperti itu. Dan jadi itu sangat sakral dan sangat sangat konsekuensi hukumnya sangat besar gitu. Jadi kita betul-betul harus mempersiapkan persyaratan apa saja. Salah satunya adalah garong. Nah, mencari garong itu luar biasa susah. Itu masuk ke tips ke-7. Apa namanya? Jadi, Vitsal. Garong itu kalau di Prancis ada beberapa ya. Yang pertama Visale. Tulisannya Visale, bacanya Visal. Visal Puang FR itu adalah garong online yang disediakan oleh negara. Di sini ada syarat tertentu di bawah usia 30 dengan maksimal sewa rumah kalau tidak salah 700 euro. Itu kita bisa apply ke Visal. Tapi karena saya umur sih masih masuk di bawah 30, tapi sewa rumah saya 1000 euro, jadi tidak bisa pakai Visal. Maka tips yang kedua adalah cari garong manusia, dalam arti mungkin profesor kita atau kita kalau punya saudara di sini itu bisa jadi garong juga. Kalau kakak sendiri gimana? Cuman sulit sekali ya, nggak mungkin, kita nggak punya saudara di sini. Saya sudah kontak profesor saya juga tidak bisa menjadi garong karena mereka sudah menjadi garong untuk saudaranya sendiri, misalnya sepupunya, ponakannya, atau segala macam. Maksimal satu orang hanya bisa menggarong 3 orang, menjadi garong tiga orang. Nah kalau saya menggunakan garong ini Puang FR. Itu adalah bayar website garong dengan tidak ada persyaratan yang rumit-rumit. Kita bisa sewa rumah dengan harga berapapun. Di situ saya bayarnya 415 euro untuk 2 orang, menggaransi 2 orang selama 1 tahun. Jadi kira-kira sebulannya sekitar 30 euro. Nah setelah mendapat garong, ya udah, itu nanti garong ini akan kita gunakan untuk perjanjian kontrak sewa rumah. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, kita harus mempelajari betul sistem kesehatan sosial yang disediakan oleh Perancis. Saya di sini menggunakan Security Sosial.
Itu biasanya untuk etudiong gratis. Jadi kita harus lengkapi dokumen yang sudah kita rapikan tadi ya, di poin berapa saya lupa. Itu kita bisa demongde, nanti kita akan dapat. Demongde itu apa? Demongde itu kita bisa meminta mengajukan aplikasi ke negara, nanti akan ditretemong, akan diproses. Biasanya 1 sampai 6 bulan. Setelah 1 sampai 6 bulan itu kita akan mendapat card vital. Tapi sebelumnya jangan khawatir, sebelum card vital itu keluar kita sudah mendapat attestation de droit atau surat keterangan hukum. Jadi kita dengan selembar kertas itu kita periksa ke dokter gratis. 70%. Ada nomornya itu. Ada nomornya. Nomor ya? 13 nomor. 13 digit. Nah, Iya. itu ke-8. Kalau laki-laki angkanya 1, 1, kalau perempuan 2. yang depannya. mengawali ya depannya Ya. ya. Iya. Itu dia sharing kita, bincang-bincang kita bersama, berarti kalau disebutnya kandidat dokter ya, Iya. atau Doktorong gitu aja. Dr. Hong. Jadi di Institut National de Langue Et Civilisation et Civilisation Oriental. Orientale, Oui, c'est ça. ya, Paris ya. Paris. Paris, oh ya. Baik. Paris ya. Lupa aku. Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Ini baru sebagian kecil ya. Nanti kemungkinan besar kalau kalian nanti ada pertanyaan atau apa, silahkan ditulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share info ini. Siapa tahu ada teman, saudara, atau kenalan, atau teman kalian di Facebook yang membutuhkan informasi mengenai bagaimana caranya mendapatkan beasiswa dan kuliah di Paris, karena setiap negara beda ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari Mbak Eka sendiri. Jadi nanti kalian juga bisa punya pengalaman sendiri ya. Tidak semua yang dialami oleh Mbak Eka bisa kalian alami, tapi apa yang kalian alami belum tentu juga dialami Mbak Eka. Jadi pasti pengalamannya akan berbeda-beda. Cuman dia udah ngasih sebagian besar step-stepnya bagaimana untuk mendapatkan alurnya untuk mendapat hingga akhirnya bisa sekolah di sini, dan administrasi yang begitu ribetnya, bagaimana caranya dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Dadah.